Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 6 maksudnya. Sebelumnya, terlebih dahulu saya sendiri Indira Puspasari dan di sini ada rekan saya yaitu Saudari Antika Sari. Ya, baiklah di sini kami akan melaksanakan tanya jawab mengenai materinya tentang analisis laporan kinerja keuangan. Baiklah, mungkin bisa saja langsung dimulai ya. Untuk Saudari Antika Sari udah siap di sini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan itu coba Saudari Antika Sari untuk menyebutkan ide-ide apa saja sih yang terdapat di kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varian. Oke, untuk ide-ide kerangka dalam analisis ini, yang pertama itu ada mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Lalu yang kedua itu merincikan varian laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Lalu yang ketiga itu ada fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Lalu yang keempat ada mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan juga dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja, namun sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Nah, yang kelima itu ada menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar. Nah, lalu yang terakhir itu ada menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasikan dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varian laba keseluruhan. Seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih. Berarti dapat disimpulkan nih ide kerangka analisisnya itu seperti pertama itu ada mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, yang kedua itu merinci varian labanya, yang ketiga itu ada fokus pada dampak labanya, yang ketiga mencoba untuk menghitung, yang kelima ada menambahkan kompleksitas, yang ke selanjutnya yaitu menghentikan proses tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya itu yang ingin saya tanyakan kepada Saudari Antikesari, yaitu apa sih yang dimaksud dengan varian positif dan varian negatif? Oke, untuk varian positif itu sendiri merupakan varian yang menguntungkan. Nah, yang dimana artinya ini antara laba aktual yang sesungguhnya dengan anggaran lebih besar anggaran. Lalu sedangkan untuk varian negatif itu sendiri merupakan varian yang tidak menguntungkan, yang dimana artinya ini antara biaya aktual atau sesungguhnya dengan anggaran lebih besar biaya aktual. Seperti itu. Oke, berarti kalau varian positif itu varian yang menguntungkan, sedangkan kalau varian negatif varian yang tidak menguntungkan. Di antara biaya aktual dengan anggaran yang lebih besar. Nah, selanjutnya itu kan tadi udah membahas varian-varian nih. Nah, selanjutnya saya mau membahas pada varian pendapatan. Terdapat banyak variannya tuh. Nah, bisa nggak Saudari Antikasari untuk menyebutkan varian-varian apa saja yang terdapat di varian pendapatan? Oke, untuk varian pada pendapatan itu sendiri itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada varian harga penjualan, lalu yang kedua ada varian bauran dan juga volume. Yang ketiga itu varian volume, lalu selanjutnya yang keempat itu ada analisis pendapatan lainnya. Nah, yang terakhir itu ada penetralisasi pasar dan juga volume industri. Seperti itu. Oke, berarti varian-variannya itu terdapat ada 5. Yang pertama ada varian harga penjualan, bauran dan volume, varian volume, analisis pendapatan lainnya, penetrasi pasar, dan volume industri. Baiklah, jadi kan dari berbagai macam varian tadi yang sudah disebutkan Saudari Antikasari, eh, seperti apa sih atau bagaimana cara penghitungan variannya? Oke, untuk varian cara penghitungan itu sendiri, yang pertama untuk varian harga penjualan, kita dapat hitung dengan cara mengalihkan selisih antara harga aktual dengan harga standar dengan volume aktual. Lalu yang kedua itu varian bauran dan juga volume. Nah, seringkali varian bauran dan volume ini tidak dipisahkan karena varian volume ini diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Nah, varian bauran ini diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Nah, varian ini dapat kita hitung dengan cara volume aktual eh, dikurangkan dengan volume yang dianggarkan, lalu dikalikan kontribusi per unit yang dianggarkan. Nah, untuk varian bauran, di mana semakin besar margin kontribusi, maka
kemungkinan laba yang didapatkan semakin besar. Nah, hal ini juga harus mengendalikan biaya tetap. Nah, varian baru bauran ini untuk masing-masing produk dapat dihitung dengan cara total volume penjualan aktual dikalikan dengan proporsi yang dianggarkan, lalu dikurangkan dengan volume penjualan aktual. Nah, kontribusi per unit ini dapat dianggarkan, lalu sebentar ya, dianggarkan. Nah, selanjutnya itu yang keempat itu ada varian volume, yang dimana varian volume ini dapat dihitung dengan cara mengurangkan varian varian bauran dari gabungan antara varian bauran dari dan juga varian volume. Nah, bisa juga kita hitung dengan cara total volume penjualan aktual dikalikan dengan presentasi yang dianggarkan, lalu dikurangkan dengan penjualan yang dianggarkan, selanjutnya dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Nah, lalu selanjutnya itu analisis pendapatan lainnya. Dan yang terakhir, penetralisasi pasar dan juga volume industri, yang merupakan salah satu perluasan dari analisis laba, yang dimana ini adalah untuk memisahkan varian bauran dan juga volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar, dan juga jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Nah, prinsipnya ini adalah bahwa manajer unit bisnis bertanggung jawab atas pangsa pasar, tetapi mereka tidak bertanggung jawab atas penjualan industri. Nah, karena hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Dapat kita ketahui, kita dapat menggunakan persamaan berikut untuk memisahkan dampak penetralisasi pasar dari volume industri untuk varian bauran dan juga varian volume. Nah, varian pangsa pasar ini dapat kita samakan penjualan aktual dikurangkan dengan volume industri, lalu dikalikan penetrasi pangsa penetrasi pasar yang dianggarkan, lalu kontribusi per unit yang dianggarkan. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Saudari Antikasari yang udah menjelaskan secara detail mengenai dari berbagai macam tadi variannya dan cara penghitungannya sudah sangat lengkap ya. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir yang ingin saya tanyakan, pada varian beban itu kan terdapat beberapa varian biaya. Nah, apa saja boleh disebutkan dan dijelaskan untuk Saudari Antikasari? Oke, untuk varian biaya itu ada dua ya. Yang pertama itu biaya tetap. Nah, varian ini adalah biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan dapat didapat dari pengurangan. Nah, karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Lalu yang kedua itu ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini merupakan biaya yang bervariasi secara langsung dan juga proporsional dengan volume. Nah, biaya produksi variabel yang dianggarkan ini harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Volume yang digunakan untuk menyesuaikan beban produksi variabel ini yang dianggarkan adalah volume produksi, bukan volume penjualan, yang digunakan dalam menentukan varian pendapatan. Nah, rangkuman varian ini ada beberapa cara dengan mana varian dapat dirangkum dalam suatu laporan bagi manajemen. Bentuk lain penyajian varian-varian ini adalah dengan menunjukkan jumlah aktual beserta dengan variannya. Hal ini juga dapat memberikan indikasi mengenai relatif pentingnya setiap varian sebagai bagian dari total pos pendapatan atau beban yang terkait. Seperti itu. Ya, berarti pada intinya ada biaya tetap sama biaya variabel. Nah, biaya tetap ini varian antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan. Nah, sedangkan kalau biaya variabel yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Mungkin sekian nih pertanyaan dari saya untuk Saudari Antitasari. Terima kasih sudah menjawabnya. Oke, baiklah langsung saja kita ke bagian kedua yang bersama saya Antika Sari sebagai moderator dan juga ada Saudari Indira Puspasari sebagai narasumber. Oke, untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Saudari Indira itu variasi dalam praktik itu ada beberapa variasi pendekatan. Bisa tolong dijelaskan Saudari Indira? Baiklah, terima kasih. Variansi dalam praktik kan ada beberapa macamnya. Nah, untuk yang pertama itu ada periode waktu dari perbandingan. Nah, di mana perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk satu tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Nah, bila kinerja untuk tahun tersebut
sampai dengan tanggal tertentu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran untuk tahun tersebut sampai tanggal itu adalah mungkin bahwa defisit yang terjadi akan dapat diatasi di bulan-bulan yang tersisa. Nah, di sisi lain, kekuatan-kekuatan yang membuat kinerja aktual berada di bawah anggaran untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu dapat diperkirakan akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Nah, sehingga membuat angka akhir berbeda secara signifikan dari jumlah yang dianggarkan. Mungkin mungkin untuk yang kedua yaitu ada fokus pada margin kotor. Nah, di mana perubahan dalam biaya yang diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual dan tugas dari manajer pemasaran. Tugasnya itu adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan, yaitu seperti penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Kebijakan semacam ini terutama penting dalam periode inflasi, di mana suatu analisis varians dalam sistem semacam ini tidak akan memiliki varians harga jual, melainkan akan ada varians margin kotor. Nah, margin kotor per unit itu sendiri adalah selisih antara harga jual dengan biaya produksi, di mana analisis varians ini dilakukan dengan mensubstitusi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Nah, margin kotor ini juga adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Nah, biaya produksi standar itu sendiri itu harus mempertimbangkan perubahan dalam biaya produksi yang disebabkan oleh perubahan tarif dalam upah dan harga baku. Nah, biaya standar tersebut dan bukan biaya aktualnya digunakan agar efisiensi produksi tidak mempengaruhi kinerja dari organisasi pemasaran. Nah, untuk yang ketiga itu ada standar evaluasi dalam sistem pengenalan manajemen. Nah, di mana standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktiva aktual dan terdiri atas tiga jenis. Nah, tiga jenisnya itu yang pertama ada standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya bila dipersiapkan dan dikoordinasikan secara berhati-hati, maka merupakan standar yang unggul. Nah, standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Yang kedua ada standar historis, di mana merupakan catatan dari kinerja aktual yang telah lewat. Nah, hasil dari 2 bulan berjalan dapat dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya atau dengan hasil dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Nah, standar jenis ini memiliki dua kelemahan yang serius, yaitu di mana yang pertama ada kondisi mungkin saja berubah antara kedua periode tersebut sedemikian rupa sehingga perbandingan menjadi tidak valid lagi. Yang kedua, kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima meskipun dengan adanya kelemahan-kelemahan ini, standar historis itu sendiri digunakan oleh beberapa perusahaan dan seringkali karena standar valid yang telah ditentukan sebelumnya tidak tersedia. Mungkin yang selanjutnya itu ada standar eksternal. Nah, di mana standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Nah, kinerja dari satu kantor cabang penjualan dapat dibandingkan dengan kinerja dari kantor cabang penjualan lainnya. Nah, di mana kondisi-kondisi dari kedua pusat tanggung jawab tersebut adalah serupa. Maka perbandingan semacam itu tadi terdapat menghasilkan dasar yang bisa diterima untuk mengevaluasi kinerja. Nah, beberapa perusahaan mengidentifikasikan perusahaan yang diyakini merupakan perusahaan yang dikelola paling baik dalam industri tersebut dan menggunakan angka-angka dari perusahaan tersebut baik melalui kerjasama dengan perusahaan tersebut atau dari materi yang diterbitkan sebagai dasar perbandingan. Nah, proses ini disebut dengan benchmarking. Nah, banyak perusahaan juga mempublikasikan laporan keuangan mereka di internet. Nah, masalah dalam menggunakan informasi ini sebagai dasar perbandingan dengan kinerja pesaing adalah bahwa nama-nama akunnya tidak sama. Nah, keterbatasan standar varians antara kinerja aktual dan standar yaitu adalah bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid, walaupun sangat mudah untuk mengacu pada varians yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kata-kata ini mengimplikasikan bahwa standar adalah ukuran yang andal mengenai bagaimana kinerja yang seharusnya. Bahkan biaya standar mungkin bukan merupakan estimasi yang akurat mengenai beberapa biaya yang seharusnya dalam situasi tersebut. Nah, situasi ini itu muncul karena salah satu dari dua alasan berikut. Yang pertama itu ada standar tersebut tidak ditetapkan dengan selayaknya. Yang kedua,
Yang kedua itu walaupun standar tersebut ditetapkan secara layak, dalam kondisi yang ada pada waktu itu, kondisi yang berubah membuat standar tersebut menjadi usang. Oh baiklah, langsung saja lanjut tadi. Yang keempat itu ada sistem biaya penuh. Nah, jadi jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jadi jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan dan bukannya mengalirkan harga pokok penjualan atau HPP. Sebaliknya, jika saldo persediaan turun selama periode tersebut, lebih banyak biaya overhead tetap yang dilepaskan ke harga pokok penjualan atau HPP tadi dibandingkan dengan jumlah aktual yang terjadi dalam periode tersebut. Nah, untuk yang kelima itu ada jumlah rincian varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Yang pertama itu secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran dan harga, lalu menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Nah, pada setiap tingkatan ini, varian tersebut dianalisis berdasarkan produk individual. Nah, lapisan-lapisan ini berkaitan dengan hierarki dari pusat tanggung jawab mengambil tindakan berdasarkan laporan varians. Nah, jadi tidak memungkinkan kecuali jika varian dapat dikaitkan dengan manajer yang bertanggung jawab untuknya. Nah, dengan teknologi informasi modern yang ada, hampir semua tingkat rincian dapat disediakan dengan cepat dan biaya yang wajar. Nah, masalahnya adalah memutuskan beberapa banyak yang diperlukan. Selanjutnya yang keenam ada biaya teknik dan biaya diskresioner varians. Nah, yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biaya, maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Sebaliknya, kinerja dari pusat beban kebijakan biasanya dinilai memuaskan apabila beban aktual hampir setara dengan jumlah yang dianggarkan. Tidak lebih tinggi maupun rendah. Hal ini disebabkan karena varians yang menguntungkan dapat mengindikasikan bahwa pusat tanggung jawab tersebut tidak melaksanakan dengan mencukupi fungsi-fungsi yang disetujui dan akan dilaksanakan olehnya karena beberapa elemen dalam pusat beban kebijakan secara fakta merupakan beban teknik varians yang menguntungkan adalah benar-benar menguntungkan untuk elemen-elemen ini. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Saudari Indira sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi. Sudah sangat rinci ya Saudari Indira jelaskan dan dapat kita simpulkan bahwa varian dalam praktik ini ada beberapa varian pendekatan. Yang pertama itu periode waktu yang dari perbandingan, lalu yang kedua itu ada fokus pada margin kotor, yang ketiga itu ada standar evaluasi dalam sistem pengendalian manajemen yang dimana standar formal ini digunakan dalam evaluasi laporan atas aktiva aktual. Lalu yang keempat itu ada sistem biaya penuh. Lalu yang kelima ada jumlah rincian varian pendapatan, di mana dianalisis pada beberapa tingkatan. Lalu yang keenam itu, yang terakhir ada biaya teknik dan juga biaya discretionary varian. Oke, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada saudari Indira itu, bisa tolong dijelaskan mengenai keterbatasan antara analisis varian? Bisa. Oke, baiklah terima kasih. Kalau untuk keterbatasan analisis varians itu, walaupun analisis varians merupakan alat yang ampuh, alat tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Nah, keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Nah, masalah kedua dalam analisis varians ini adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Nah, teknis statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar. Untuk beberapa proses tertentu, seperti teknik-teknik ini umumnya disebut sebagai pengendalian mutu secara statistik. Nah, tetapi teknik-teknik tersebut hanya dapat diterapkan jika proses itu diulang dalam interval
yang sering seperti operasi dari suatu alat mesin dalam proses produksi. Nah, keterbatasan ketiga yaitu dari analisis varians. Ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Nah, demikian pula ketika varians menjadi bergantung pada penjelasan-penjelasan dan prediksi yang menyertainya, pada akhirnya laporan itu hanya menunjukkan apa yang telah terjadi. Nah, laporan tersebut tidak menunjukkan dampak masa depan dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh manajer. Nah, laporan tersebut hanya menunjukkan kejadian-kejadian yang tercatat dalam akun-akun dan banyak hanya menunjukkan kejadian-kejadian yang tercatat dalam akun-akun. Banyak juga penting tidak tercermin dalam transaksi akuntansi saat ini. Nah, tindakan manajemen ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal, yaitu seperti laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tidak terduga. Laporan formal menginformasikan kesan umum bahwa sumber tersebut berdasarkan informasi. Selanjutnya, dapat juga formal tersebut penting. Salah satu manfaat utama dari laporan formal yaitu bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atas inisiatif mereka sendiri. Nah, laporan laba itu sendiri merupakan tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya bahwa keterbatasan analisis varian ini, walaupun analisis varian adalah alat yang ampuh, namun alat tersebut memiliki beberapa keterbatasannya, yaitu bahwa walaupun analisis mengidentifikasikan di mana varian terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varian ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Oke, baiklah. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya tanyakan. Terima kasih kepada Saudari Indira. Baiklah, mungkin itulah tanya jawab dua sesi dari saya Indra Puspasari dan saudari saya Antika Sari. Lebih dan kurang dari kelompok 6 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.